stop. Udah, coach, coba benerin coach. Benerin coach. Siap. Yang bener gini nih. Jab straight ya. Kalau jab straight kiri lurus speed, siap. Oke, sampai lurus ya. Yang kiri tarik, hajar kanan. Oke, posisi bahu sama pinggulnya diputar. 1, 2. Ini masalahnya sekarang ini, kenapa ini cuma pakai satu? Nah, ini coach, iya, ini satu lagi mana? Satu lagi mana ini? Mau tes dulu. Masalahnya. Bisa bela diri. Aduh, ini ngetes dulu nih. Ini cedera, ini aja pakai ini bisa cedera. Gimana nggak pakai ini gitu loh. Ini harusnya ngajarin saya nih, Uki tadi ngajak ke sini kasih tahu. Enggak, salah. Tapi kita senang banget hari ini kita sudah ada di South Pit Camp Muay Thai dan juga pastinya selamat pagi pemirsa Kabar Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Suki Abdon juga rekan saya. Ya, saya Rini Reski. Pemirsa, saat ini nih, hari ini kita sudah meluangkan waktu kita untuk kita mau sharing ilmu nih. Betul. Apa sih kelebihan dan keunggulan dari Muay Thai ini? Sudah ada yang pro-nya di sini, ada Mas Boim Geto. Dan juga ada Mas Ari. Kita nih ngomongin soal bagaimana sebenarnya olahraga Muay Thai itu apa sih? Jadi dari namanya sendiri Muay Thai itu ilmu. Thai itu negara Thailand. Jadi ini ilmu negara Thailand. Tapi sekarang kalau udah berkembang di barat sana dibilangnya Thai boxing. Nah, kalau orang barat sana bilangnya Thai boxing. Jadi sebenarnya ini aslinya dari Thailand, Bangkok itu. Dibuatnya gue nggak tahu dari tahun berapa, kayak kalau di kita silat lah. Gitu ya, itu olahraga khusus dari Thailand gitu. Kalau kita silat gitu. Ya, olahraga tradisionalnya dari Thailand. Betul. Nah, untuk olahraga Muay Thai ini nih Mas Boim nih. Ini apa bisa dilakukan dari semua kalangan ya, mau itu perempuan dan juga laki-laki ya? Semua kalangan betul, tapi kalau umur yang ini ya. Oh, ada kriteria. Ada kriteria. Ya nggak mungkin kalau kayak kakek-kakek kita kan latihan juga gitu ya kan, dia nggak mungkin. Udah habis tenaganya. Takut patah-patah gitu, kayak Mas tadi kan nyoba tuh takut patah-patah, retak-retak gitu, nggak mungkin kan. Jadi umur berapa tuh kalau misalnya idealnya buat kita mau coba olahraga Muay Thai ini? Kalau di Thailand dari umur 4 tahun itu udah dilatih. Oke. Sampai karena tradisionalnya dia gitu, kayak kita zaman dulu silat kan udah dilatih gitu. Tapi kalau buat yang orang tua itu karena ini high impact, dia tuh sangat high impact. Jadi untuk yang tua, gua rasa ya tergantung badannya lagi kan gitu loh, kuat apa enggak gitu loh sebenarnya. Mas Ari, Mas Boim, kalau misalnya mau memulai olahraga Muay Thai ini paling kecil sama paling dewasa, Mas Ari pernah? Kalau paling kecil kita pegang umur 8 tahunan. 8 tahun. Ya, kalau paling dewasa dari umur 30 masih bisa sanggup lah. Saya pernah megang umur 58. 58. Yes, masih bisa masuk. Ya? Nah, tentunya kalau misalnya kita lihat dari kriteria usia, apakah nanti latihannya tetap sama? Beda, kalau yang agak tua tuh atau agak berumur itu dia pemanasannya harus lebih lama. Karena tulang-tulang sendi-sendi itu mesti dipanasinnya lebih lama. Kalau yang lebih muda gampang dia. Bedanya itu aja sih sebenarnya. Dari segi pemanasannya ya? Yes. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal olahraga Muay Thai ini kan juga cukup populer gitu ya di kalangan masyarakat. Sebenarnya dari Mas Boim sendiri melihatnya gimana nih? Di Indonesia sendiri olahraga Muay Thai udah semakin berkembang gitu. Apalagi kalau misalnya tadi Mas Boim cerita dari 2006 udah mulai olahraga Muay Thai. Kalau menurut saya ini udah jadi lifestyle sih. Gitu. Karena kebetulan di camp kita ini kita gabungkan antara Muay Thai sama suspension atau body fit gitu loh. Jadi alat-alatnya bisa dilihat gitu ya, kita ada TRX, ada beban segala macam gitu. Nah ini saya coba menggabungkan gitu, karena gym itu kan sendiri ada orang yang suka nge-gym, ada orang yang suka bela dirinya gitu. Nah kalau kita mix semuanya gitu di sini. Nah, makanya disebutnya suspension gitu loh. Dia mau bentuk badan, dia mau ngecilin badan, dia mau gedein badan atau bagaimana, itu semua ada insya Allah di sini. Oke. Nah kalau misalnya ini yang paling penting buat cewek juga nggak sih Rin, kalau misalnya Muay Thai ini buat bela diri, tapi selain itu manfaat dari Muay Thai itu apa sih Mas Boy? Nah kebetulan nih di camp kita ya Ri, Coach Ari tahu kita di 80% perempuan ya. 80% justru perempuan ya peminatnya ya. Itu heran dan mereka bukannya loyo ataupun lemah loh, malah mereka yang gila-gila semua gitu loh. Nah ternyata kita tanya salah satunya untuk kardio, untuk kecilin badan, yang kedua untuk bentuk badan, yang ketiga bonusnya adalah jaga untuk protect diri. Nah, karena Muay Thai sendiri kan gerakannya street fighter, jadi dia nggak ngafalin, dia easy banget, tapi high impact banget gitu. Sangat. Ya nih Mas Ari, tadi kalau misalnya gerakan saya itu tuh, kalau misalnya ternyata ada salah-salah sedikit, otomatis kan pasti cedera. Ya pasti cedera. Nah. Itu kalau misalkan dari gerakan kita kan kita mainnya badan jangan sampai kaku. Jadi kalau tergantung di Muay Thai bagaimana. kita mainnya main santai, main rileks, terus pas pukulan juga kita main bahu sama pinggang. Main bahu sama pinggang. Iya, soalnya kalau misalkan kita diam,
kita besok atau lusanya badan kita bakal pasti pegel-pegel pegel-pegel. ya. Oke. Nah, butuh waktu berapa lama nih untuk memulai pemanasan sampai akhirnya kita bisa langsung fokus Kalau untuk buat latihan? pemanasan kita 30 menit sampai 40 menit bisa jadi. Khusus Khusus buat pemanasan doang ya. Jadi 30 sampai 40 Yes. menit. Iya, itu. Kardionya. Jadi paling nggak hanya untuk meluangkan waktu olahraga ini paling nggak 2 jam sampai 3 jam ya berarti? Sampai ya paling sedikit 1,5 jam lah. 1,5 jam? Yes, paling sedikit. Oh, latihannya sendiri justru hanya 1 jam sebentar? Jadi kalau kita sebenarnya satu session itu hanya 3 menit. Oke. Tapi kalau di kita biasanya kita lebihin gitu loh, ya kan? Nah makanya kenapa pemanasan lebih lama? Karena sendi-sendi ini bingung. Karena dia benturan dia hajar begini, Iya. itu dia bisa ya nggak ini. Nah inilah gunanya ada hand wrap. Iya. Kenapa harus pakai ini sih? Gitu loh. Bukan buat berkeringat aja nih. Betul. Nah dia harus dikencangkan di sini, dia harus kencangkan di sini. Karena ini kena benturan kencang, ini bisa kesleo nih. Dan nggak sedikit yang kesleo gitu loh. Yang baru-baru gitu. Tapi sebenarnya buat para pemula nih yang baru mau mulai olahraga Muay Thai, kira-kira perlu apa nih selain niat dan juga mungkin peralatan apa yang diperlukan? Ya. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Kabar Nusantara. Gini, sini, kayak gini terus. gini. Terus. Nah, 1, 2. Nah ini kakinya harus rapat. Ya, oke. Rilis, 2, 3, 4. Gerakan kedua, balik ke atas. Oke, Mbak Rini kalau yang ini gunanya itu nanti dia hajar sini, hajarnya di sini, buat di samping sini. Buat ngikis semua, iya buat ngikis semua. Itu tadi 2 gerakan, 1 di sini tuh buat tangan, yang ke atas itu tuh satunya buat di sini semua. Oke, sekarang yang ketiga coba yang buka. 1, go, 1, yes. Nah ini buat dada ke atas sampai sini. Kalau dia mau gedein sini, mau kencengin dadanya segala macam di sini. Nah, apa ini hanya untuk basic latihannya aja nih Mas Boy? Ini gerakannya sangat banyak gitu kan, sangat banyak gerakan. Ini namanya TRX. TRX. Ini ditemuin sama marinir Amerika kalau nggak salah, karena dia boring nunggu perang sambil ini, dia bikin tali-talian. Makanya ini sekarang dijual dibentuknya jadi bagus. Tadi cuma tali biasa. Ternyata ini sangat worth it banget buat pembentukan dan juga bakar kardionya. Ini yang untuk ini TRX. Biasanya berapa lama nih untuk melakukan pemanasan ini? Kita kalau untuk TRX nggak perlu lama-lama, paling lama banget setengah jam, paling lama. Paling lama setengah Yes, kalau dia kuat memang dihajar 10 menit 15 menit cukup. Untuk kayak gini, makanya kita adain sebelum Muay Thai kita bikin kardionya selain ada barbel dan segala macam ya kita kasih ini. Ini yang paling prime time ya sebenarnya selain Muay Thai gitu. Mas Boim, Mas Ari, dari sekian banyak jenis olahraga, kenapa memilih Muay Thai? Mas Ari dulu. Hobi sih. Kalau menurut saya sih hobi. Kalau misalnya buat Muay Thai lebih enak juga sih kalau misalnya kita olahraga yang lain paling nggak terlalu seru ya. Kalau misalnya di Muay Thai kita bisa sharing-sharing kayak gerakannya apalagi terus sama teman-teman juga pasti banyak juga dari Muay Thai juga. Dari Coach Ari, kalau dari saya senangnya warna-warni. Ya gak, warna-warni kita bisa style nih, aneh-aneh gitu. Kalau mungkin bela diri lain dibilang norak gitu loh. Oh di kita enggak gitu loh, emang warna-warni, glove-nya juga ada macam-macam, gambar bayi, gambarnya segala macam ada. Nah, tadi pemirsa penasaran kan, apa saja sih alat yang harus dipersiapkan kalau kita baru memulai latihan Muay Thai ini? Ya yang pasti, ya Coach Ari ya, ini ada hand wrap nih. Hand wrap. Ini namanya hand wrap nih, ini hand wrap. Hand wrap ini ada 2, ada satu yang udah jadi. Kayak gini tuh udah jadi. Oh ini ya, jadi Ya, nggak susah-susah langsung, ya? nggak Iya, susah iya. dia langsung tuh. Kalau yang Mbak Rina ini, Masih manual. nah, tapi masih Pemula harus punya ini dulu. harus punya ini. Karena di sini pergelangan ini Mbak, ini yang penting paling banget. penting tadi ya? 2 ini, karena ini yang paling ngeri banget ya, Coach Ari ya. Paling ngeri banget. Mas Boim ini juga kan berarti kan masang hand wrap ini kan nggak Ada caranya, salah-salah. yes, Ah. yes. Ini seninya ya. Ini seni, coba Mas Ari tolong diterangin deh. Ya, ini kita buka dari awal biar nanti pemirsa di rumah juga melihat bagaimana pemasangan hand wrap
dengan benar. Jadi ini kalau sebelum memulai ini harus pasang hand wrap dulu dan pastikan juga pastinya para pemula ini nanti gimana cara dapet ini, gampang nggak sih Mas Ari? Mas Boim untuk hand wrap ini? Oh enggak, Sudah banyak banget dijual, sekarang, ya? banyak dijual. Ini juga dipakai buat boxing kan? Ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Yang satu bisa dimasukin ke jempol, yang satu dilipat. Kalau dilipat dia lebih tebal lagi. Oke, kita pakai yang dilipat. Difokuskan ya, di sini ya? Difokuskan buat di jari-jarian. Jarinya, Oke. Kita gulung sekali. Berarti Masuk saya di itu pergelangan tadi, sini ya. Saya itu tadi pemula ya, makanya masih ditaruh di Kalau sini. misalkan dari jempol kita masuknya agak tipis dari telunjuk sini bagian sini ya. ya. Dari Tulang bagian sini. tangannya ini ya? Yap. Ini buat fight biasanya. Oke. Kita fokuskin dari pergelangan sini sama pergelangan sini. Hal Tebelin. yang paling sensitif untuk cedera, karena di sini dan di sini ya? Iya, betul. Jadi nggak asal-asalan juga nih pemirsa nih untuk pakai hand wrap. Jangan cuma digulung-gulung aja kayak saya tadi. Nah, tapi kalau misalnya tadi Mas Boim cerita bahwa ini termasuk salah satu olahraga yang bisa membentuk body ideal maupun juga bisa menurunkan berat badan dan juga mungkin bonusnya bisa juga sebagai bela diri. Ada nggak cerita-cerita dari teman-temannya ataupun juga yang join di Muay Thai ini udah turun berapa kilo nih? Gue gara-gara Muay Thai baru Terlalu banyak. Yang belum turun di sini pelatihnya. Ya, karena pelatih jadi malas. Kita kalau udah melatih jadi malas bener kan. Jadi mendingan kita jadi murid sebenarnya. Nah, ada salah satu murid kita itu umurnya kalau nggak salah 23-an itu dari 141 ya coach ya? 141 kilo. Dia tingginya itu 176, 77, 76. 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Iya, hampir 2 bulan itu turunnya jadi 111. Kita pun yang latih bingung. Tapi di balik itu harus jaga makan. Oke. Jadi kalaupun ini berapa lama latihan ataupun juga seminggu berapa lama dan juga berapa lama misalnya buat mengikuti Muay Thai bisa akhirnya punya berat badan Saya ideal? pernah sampai sekarang ya kita challenge orang latihan di kami ikuti program yang 30 hari lost weight. Kita ada programnya. Dan satu yang paling penting nih biasanya nih Mas Boim, harus konsisten. Itu yang paling penting ya? Betul. Itu sangat benar. Ya, harus kalau betul. misalnya di latihannya minggu ini iya, minggu enggak, ya susah. Dan makan pun harus konsisten. Misalnya jam 6 dia udah berhenti makan, segala macam kayak begitu. Harus konsisten. Tadi hand wrap. Terus apa lagi yang Ini kita ada glove namanya. glove. Nih, Ya. ini glove harus juga punya. Harus, kalau dibilang harus enggak, cuman kita kan takut bau atau apa dipakai orang Berarti segala karena macam. personal ya, Yes. pribadi Tapi ya. yang paling penting ini sama celana ya, celana apa aja gitu loh. Kalau nggak pakai celana bingung juga Mas. Kalau Ya dari kan? gloves ini sendiri nih ya Mas Boim, kenapa kita harus punya gloves sendiri dari steril tadi tentang menjaga kebersihan. Ya. Dan juga gloves ini sendiri kan ada ukuran-ukurannya ya Mas? Ada, betul. Jadi sesuai gitu loh. Jadi kayak tangan saya sama tangannya Mbak Rina ya pasti Ukurannya beda berbeda. tuh. Nggak mungkin sama. Jadi kalau dia terlalu kecil juga itu bisa cedera. Terlalu besar pun juga cedera, jadi harus pas. Jadi lumayan simple ya sebenarnya, cuman hand wrap, terus glove ini dan harganya juga mungkin terjangkau. Nah, untuk glove ini, zaman kita waktu tahun 2010 ke bawah, itu memang agak susah. Karena langsung dari Bangkok, Thailand sana, ya sana. Tapi sekarang ini ternyata lokalnya udah bagus ya Coach ya? Lokalnya udah bagus udah sekarang. bagus banget, dari Bandung, dari Jawa Tengah tuh udah bagus semua. Udah banyak Oke, semua sekarang. harganya pun murah lah, Harganya boleh terjangkau. Nah, coba gimana? Udah mulai tertarik belum untuk ikutan cobain olahraga Muay Thai? Kita nanti akan kasih tahu nih gerakan-gerakan basic seperti apa ataupun juga bagi pemula seperti apa. Tetap saksikan Kabar Nusantara. Oke, kita mulai nih. Siap. Hoi, Siap. hoi, Siap. hoi, Siap. hoi. Siap. Strike. Siap. Lagi, jab strike. Lagi, Siap. sini. Siap. Lagi jab strike. Siap. Hoi, Siap. baik, hoi. Siap. Yes. Nih, jadi
Ini namanya jab nih, kasih jab. Ini jab. Kalau ini strike. Ini harus muter. Biar kardionya bisa tetap dapat di sini. Oke, kita kasih sekarang knee. Ini lutut namanya knee. Kita kasih elbow. Ini elbow. Ini salah satu di Muay Thai ini salah satu senjata nih. Weaponnya di sini sama di knee. Sekarang tendangannya. Ini tendangan. Ini tendangan lagi kiri. Kayak begini. Jadi kita ada 8 tungkai. Ada 1 pergelangan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tungkai. Kayak gitu. Oke, kita mulai nih. Siap. Hoi. Siap. Hoi. Siap. Hoi. Siap. Hoi. Siap. Hip strike. Siap. Lagi. Siap. Hoi. Siap. Double. Siap. Siap. Lagi. Siap. Siap. Hoi. Alright. Double jab. Hoi. Siap. Jab. Lagi. Siap. Siap. Nih. Siap. Hajar. Siap. Jab strike. Siap. Siap. Nah, ini kalau ini tadi kita ngebahas tentang elbow. Ini ada berapa elbow? Coba ditunjukkan, Coach. Ini elbow biasa. Ini original elbow. Kita ada yang atas. Kayak kita ada yang terbang juga. Smash elbow namanya. Gitu. Ayo kita mulai lagi. Strike. Siap. Wait. Siap. Siap. 2 kali. Siap. 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 Sip. Thank you. Wih. Keren. Tadi gimana? Ki, mau nyontoin nggak? Nyontoin nggak? Bener nih, Ki. Nyontoin, Belum bisa. Iya. Kita harus latihan dulu. Nah, betul. Jangan sembarangan nanti cedera. Dan ternyata memang ini harus dilakukan sama profesional, Ki, untuk gerakan yang tadi. Kalau untuk kita pemula, ya itu tadi gerakan-gerakan basic yang harus kita cobain lakukan awalnya. gerakan basicnya apa aja, Mas Boyin? Kalau basic pertama yang kita ajarin itu adalah jab strike dulu ya. Karena ini paling susah nih. Gimana tuh, Mas Ya, Boyin? ya jab strike. Coba Ri, tunjukin Ri. Ini ada perbedaan nih di sini nih. Yang satu kalau pemula ya, kalau pemula pasti dia diem. Ini pemula, oke? Kalau misalkan Yang buat bergerak hanya basicnya, badan ya? ya. Yang bergerak hanya badan. Kalau misalkan dari Muay Thai-nya, kita ambil kaki kirinya langkah sedikit, jab kiri putar, oke? Jab kanan putar. Oh, badannya dikit. Yes. Ya, siap. Lagi, yang kiri dulu langkah, baru jab, tambah strike. Nice. Jadi posisi awas, pas udah mukul tangan kiri itu jab, jangan balik ke bawah. Oh, jangan balik ke bawah. Oke, tapi posisi tetap di atas. Oh, tetap di atas. Satu, balik, 2, baru balik. Langsung mundur dikit. langsung seperti ini ya? Yap. Oke. Oke, itu gerakan basic. Berarti awal kalau belum bisa melakukan gerakan itu nggak bisa lanjut ke gerakan selanjutnya. Belum bisa. Jadi Basic. harus menguasai gerakan basic itu dulu. Basic aja. Bisa aku 5 bulan ya kayak gitu. Enggak. Kalau di sini enggak lah. Di sini jalan tol. Jadi kalau buat basic itu biasanya kita minimal itu 3 bulan. Minimal 3 bulan. Yes. Karena tinju itu untuk boxing itu tuh penting banget karena takut cedera kan. Kalau dia nggak tahu teknik. Jadi gunanya teknik tadi kan Mbak Rini bilang, wah ngeri juga ya kalau misalnya ntar takut cedera gini. Kalau dia tahu teknik, saya rasa nggak bakal ada cedera dan pemanasan yang cukup. Apalagi didampingi sama yang profesional. Jadi kalau untuk cedera akan minim sekali ya. Yes. Tapi kalaupun ada cedera, biasanya Mas Boyin pernah ada cedera di bagian mana atau enggak? Ya. Selama dari 2006 Oh pasti. Itu pasti. Makanya kita dari awal kita kasih nanya dulu, punya penyakitnya itu jelas. Kalau dia punya penyakit yang kronis kayak jantung apa, kita agak lebih berhati-hati. Lebih kita liatin banget gitu karena ini high impact banget gitu loh. Untuk kayak jantung, kayak dia kita coach sebagai coach udah mulai tahu, oh ini udah mulai nggak kuat nih, kita berhenti dulu sessionnya kayak gitu-gitu. Karena ini sangat high impact banget. Sangat high impact banget. Nah, ya aja tadi Coach Ari orang dikit udah kos-kosan tuh. Nah, apalagi sudah sering sebenarnya latihan. Nah, nih Mas Boim dan Mas Ari, apa sih buat pemirsa nih, biar kita harus melakukan olahraga Muay Thai ini? Ya kalau dibilang harus nyobain ya misalnya. kayak kita pertama ada orang yang suka bela diri. Kalau kita kan dulu kita ada bela diri yang lain dari kecil silat segala macam. Kalau ini udah jadi lifestyle gitu. Kenapa? Karena ini sangat high impact dan sangat kardio banget gitu ya, kardio. Kalau anak sekarang bilang kardiologi gitu loh ya Kak. Dia mau kardio banget gitu. Jadi ini sangat itu kalau latihan itu keringet tuh sangat banyak banget gitu loh. Kayak begitu. Kenapa? Dan indah, gerakan-gerakannya itu indah lah gitu loh.
apalagi dengan peralatan yang sekarang sudah mulai gampang ya didapatkan. Wah, ya. gampang. Jadi, ya, sangat gampang. jadi sebenarnya tergantung bagaimana niat kita awalnya. Ki. Dan sekarang Itu. memang ada safety banget coba yang itu buat protect buat kaki. Ini ada salah satu protect buat sekarang kaki. sudah- Ya, oh, ini kalau oke. udah tahap expert, dia untuk latihan buat fight-nya. Dia melindungi ini. Karena di Muay Thai sendiri tendangannya itu pakai tulang kering bukan pakai ini. Oh, oke. Ya, dia pakai tulang kering di sini. Jadi Gitu. insya Allah kalau misalnya memang pengen cobain olahraga Muay Thai ini pastinya harus didampingin sama yang pro dan juga pastikan semuanya alat-alatnya ini digunakan untuk menghindari cedera gitu ya. Mas? Betul, dan makainya juga dengan baik, dengan bagus. Nah, Mas Boim dan Mas Ari, kalau misalnya tadi Mas Boim bilang 80% di sini banyak perempuan yang latihan di sini. Kenapa mereka memilih olahraga Muay Thai dan sampai mana tahapan mereka latihan? Oke, masing-masing personal itu punya tujuan masing-masing ya. Tapi kebanyakan mereka ini untuk kardio dan yang paling banyak untuk sosmed gitu, yang pasti gitu loh. Karena mereka beli yang kalau kita lihat ya Coach Ari ya, warnanya pink, saya pakai pink nih, pakai pink gitu loh. Kita nggak malu untuk ini gitu loh. Dan mereka kebanyakan itu memang untuk lifestyle. Apalagi di zaman sekarang ini sekarang ya. gitu, Iya. apalagi setelah kita pasca Covid gitu lah, orang-orang banyak banget berbondong-bondong untuk olahraga gitu loh. Iya. Salah satunya Muay Thai yang dipilih gitu loh. Karena dia high impact untuk sekali lagi untuk kardio yang bagus itu. Apalagi di camp kita ditambah dengan suspension tadi atau body fit gitu loh. Jadi lengkap banget di sini gitu. Orang yang suka gym, kalau di kita gymnya dapat, olahraga bela diri dapat kayak begitu. Nah, se-expert apa nih untuk yang wanita ini nih sampai latihannya dia? Oh, dia bisa ada yang seminggu aja dia bisa latihan 3 kali. Berarti kalau ditanya se-expert apa, kita bilang ready buat dikompetisikan lah mereka. Wow. Yes. Jadi sekarang ini buat cowok-cowok mungkin kalau misalnya cewek olahraga Muay Thai ataupun juga olahraga bela diri lainnya ini salah satunya adalah untuk memproteksi diri gitu. Jadi mungkin jangan dikira misalnya nanti melakukan kejahatan seksual ataupun juga pelecehan terhadap perempuan, siapa tahu ternyata itu yang tadi muridnya Mas Jadi Boim gini yang Mas, kalau tujuan dia mau kardio atau kecilin badan, bonusnya adalah bela diri. Kalau tujuannya bela diri, bonusnya adalah kardio itu. Ya, itu loh, kayak begitu. Jadi saling berkesinambungan. Sangat. Jadi hari ini habis ini sama Mas mesti latihan. Harus latihan. Harus Kan latihan. peralatan kita sudah siap kan? udah Langsung siap semua. saja. Nah, mungkin kalau buat pemirsa di rumah juga pengen gabung sama Shotfit Muay Thai Camp ini gimana caranya? Silakan Mas Boim, Mas Ari. Oke, kita ada di Jalan Kemang Timur Raya nomor 29. Cari aja ada Kopi Sakti di sini, kita di lantai 2. Atau kita please follow IG kita di shotfit.camp. Nanti boleh DM di situ, boleh segala mau nanya aja juga boleh. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari Yes. dan harganya terjangkau ya. Insya Allah terjangkau. Nah, ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Saya Rini Resi dan juga dengan Mas Boim dan Mas Ari dan juga kru yang hadir pada hari ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.